Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini masuk semua kan ya? Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Alat tulisnya udah disiapkan semua? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca surat Al-Fatihah dulu ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita masuk ke materi, masih ingat nggak pertemuan kemarin kita membahas apa? Betul, kemarin kita membahas materi tentang haji dan umroh ya. Kita belajar tentang pengertian haji dan umroh, rukun, syarat, bahkan kita sampai mempelajari hikmah dari haji dan umroh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ibadah kurban. Di sini ada yang udah pernah melihat penyembelihan hewan kurban? Siapa? Tunjuk tangan. Jadi ada beberapa yang sudah pernah melihat ya, dan sebagian lain mungkin belum. Jadi penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dengan ketentuan tertentu ya. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bahas. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, Ibu akan menyampaikan tujuan dari kenapa sih kita harus mempelajari tentang ibadah kurban ini, apa sih tujuannya? Yang pertama itu agar kita dapat mengimani nilai kelembutan pada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Lalu menunjukkan sikap penghormatan terhadap ketentuan penyembelihan hewan kurban, lalu menerapkan tata cara penyembelihan hewan kurban, lalu yang terakhir agar kita dapat mengikuti perintah untuk melaksanakan kurban. Adapun materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini ada 6 submateri ya. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum kurban. Yang kedua, ketentuan hewan kurban. Yang ketiga, waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Lalu yang keempat, sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Lalu yang kelima, tata cara penyembelihan hewan kurban. Dan yang terakhir, yang keenam, hikmah ibadah kurban. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kurban. Jadi kata kurban itu berasal dari bahasa Arab qoriba yaqrabu kurbanan, yang berarti dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban adalah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan pada bulan Zulhijjah pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 ya, tanggal 10 Zulhijjah. Lalu bisa dilaksanakan juga pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian dasar hukum disyariatkannya ibadah kurban, yaitu terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Untuk Al-Qurannya yaitu Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Ibu bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Dan untuk dalil hadisnya,
Ibu bacakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutiba 'alan nahru wa lam yuktab 'alaikum. Rawahu Daruqutni. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan menyembelih kurban dan kurban tidak wajib bagimu." Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Adapun hukum kurban sendiri itu sunnah muakkad atau sunnah yang ditekankan. Itu bagi orang Islam yang sudah mampu untuk berkurban. Dan hukum kurban menjadi wajib bagi orang yang bernazar. Misalnya nih ya, Pak Ahmad itu bernazar, nanti kalau saya terpilih menjadi kepala desa, saya mau kurban 5 sapi sama 5 unta. Nah, itu berarti hukum kurban itu menjadi wajib karena nazar. Untuk materi yang kedua yaitu ketentuan hewan kurban. Jadi hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban itu ada ketentuannya. Yang pertama harus cukup umur, dan yang kedua tidak dalam kondisi cacat. Cukup umur itu yang seperti apa sih? Jadi untuk unta itu minimal 5 tahun memasuki 6 tahun, dan untuk sapi dan kerbau itu minimal umur 2 tahun memasuki 3 tahun. Dan untuk kambing itu sama ya, sama kayak sapi dan kerbau, yaitu minimal umur 2 tahun memasuki 3 tahun. Dan untuk domba itu minimal umur 1 tahun memasuki 2 tahun. Adapun yang dimaksud tidak dalam kondisi cacat, yaitu pertama matanya tidak buta. Jadi kalau misalnya kambingnya itu buta, walaupun sudah memenuhi umur, itu tetap tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Lalu sehat badannya, kalau hewannya penyakitan itu tidak boleh dijadikan kurban juga. Kakinya tidak pincang dan badannya tidak kurus kering. Jadi kalau memilih hewan untuk dijadikan hewan kurban itu sebaiknya hewannya yang gemuk. Untuk materi yang ketiga yaitu waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Jadi kapan sih waktu yang tepat untuk menyembelih hewan kurban dan tempatnya itu di mana? Jadi waktu penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Jadi sholat Idul Adha dulu, kemudian baru dilaksanakan penyembelihannya. Selain tanggal 10 Zulhijjah, penyembelihan hewan kurban juga bisa dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah sebelum maghrib. Jadi ketika hari tasyrik ingin menyembelih hewan kurban itu tidak boleh kalau udah maghrib. Setelah maghrib itu tidak diperbolehkan. Dan untuk tempat penyembelihannya itu sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Kalau misal pelaksanaan sholat Idul Adha dilakukan di masjid, maka sebaiknya tempat penyembelihan hewan kurban itu juga dilaksanakan atau ditempatkan di dekat masjid gitu. Tapi ini kan sebaiknya, jadi tidak wajib ya. Materi yang keempat yaitu sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Ada beberapa sunnah-sunnah yang bisa dilaksanakan ketika penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, hewan kurban hendaknya disembelih sendiri jika orang yang berkurban itu laki-laki dan mampu menyembelih. Jadi misalnya Pak Ahmad ingin berkurban ya. Pak Ahmad itu tahu cara menyembelihnya. Yang dimaksud mampu menyembelih itu tahu tata cara menyembelihnya dan memang berani menyembelih gitu ya. Itu sebaiknya, alangkah lebih baiknya Pak Ahmad itu menyembelih sendiri. Kan biasanya yang menyembelih itu Pak Kiai, Pak Ustadz kayak gitu ya. Tapi kalau memang mampu itu bisa disembelih sendiri. Tapi itu khusus laki-laki. Kalau perempuan meskipun dia mampu tahu cara menyembelihnya, berani, itu kalau perempuan tetap tidak boleh menyembelih sendiri. Dan orang yang berkurban dianjurkan menyaksikan penyembelihan. Lalu untuk sunnah yang kedua yaitu disyariatkan bagi orang yang berkurban bila telah masuk bulan Zulhijjah untuk tidak memotong rambutnya dan kukunya hingga hewan kurbannya disembelih. Jadi kalau orang ingin berkurban ya, udah masuk bulan Zulhijjah,
mulai tanggal 1 bulan Zulhijjah ini disunahkan untuk tidak memotong rambutnya maupun kukunya. Tapi kalau misal kukunya udah panjang-panjang nih, udah mengganggu, dipotong nggak apa-apa. Rambutnya juga misal kalau udah panjang dipotong nggak apa-apa. Ini kan sunnah ya, sunnah. Lalu sunnah yang ketiga, daging kurban sebaiknya dibagikan dalam kondisi mentah. Lebih baik pembagian daging kurban itu dibagikan dalam kondisi mentah. Dan untuk pembagiannya itu sepertiga untuk orang yang berkurban dan keluarganya sendiri. Lalu yang sepertiga untuk fakir miskin dan yang sepertiganya lagi untuk tetangga sekitar. Materi selanjutnya yaitu tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, hewan dibaringkan ke sebelah kiri rusuknya dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat. Jadi hewannya itu direbahkan ke kiri dan mukanya itu dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian membaca doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Lalu yang ketiga, penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan agar hewan tidak meronta. Jadi ketika mau menyembelih itu si penyembelih meletakkan kakinya yang satu itu di atas leher hewannya tersebut agar hewannya tidak meronta. Lalu yang keempat, penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca doa. Jadi ketika di hewan tersebut disembelih itu penyembelih sambil membaca doa Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan juga dengan membaca doa kabul. Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min siapa gitu. Misalnya Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min Pak Ahmad bin Fulan, kayak gitu ya. Masuk ke materi yang terakhir, materi yang keenam yaitu hikmah ibadah kurban. Jadi dari pelaksanaan kurban kita bisa mengambil beberapa hikmah ya, antara lain bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan syariat Nabi Ibrahim. Jadi awal mula disyariatkannya kurban bagi umat Islam itu kan karena Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail. Kalian udah tahu kan cerita itu ya. Lalu mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial, lalu ikut meningkatkan gizi masyarakat. Alhamdulillah materi sudah selesai untuk pembelajaran kali ini. Alhamdulillah juga kita sudah tahu apa itu kurban, hukumnya, ketentuannya, dan lain-lain. Tapi harapan ibu itu tidak hanya tahu, kita tidak hanya tahu, tapi semoga kita bisa menerapkannya di kehidupan bermasyarakat. Dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa kurban adalah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik yang hukumnya sunnah muakkad. Nah, selain itu kita juga dapat mengambil beberapa hikmah ya yang kita dapatkan ketika melaksanakan kurban. Dan sebagai tugas, silahkan ya dihafalkan dalil tentang penyembelihan hewan kurban. Tadi ada dalil Al-Quran dan hadisnya ya. Masih ingat nggak dalil Al-Quran itu yang surat Al-Kautsar ayat 1-3 dan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni ya. Dihafalkan, disetorkan minggu depan. Sekaligus minggu depan kita akan membahas tentang merawat jenazah. Jadi minggu depan kita akan membahas merawat jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati, dan memakamkan jenazah. Sebelum ibu akhiri pertemuan kali ini, mari kita nyanyi dulu yuk, potong hewan kurban. 1, 2, 3. Potong hewan kurban setahun sekali sebagai tanda syukur kepada Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersama-sama potong hewan kurban. Potong hewan kurban, kambing, sapi, unta. Berikan sedekah, fakir, miskin, duafa. Enak dagingnya, nikmat rasanya. Kulitnya bisa digunakan juga. Mungkin cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, semoga bermanfaat. Kita
Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.